وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kita ada di bagian akhir dari kajian kitab Akhta'ul Musallin, dan insyaallah untuk kajian berikutnya akan berganti dengan kitab yang lain. Ada 3 persoalan yang menjadi penutup dari kitab ini, yang merupakan kesalahan umum yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kesalahan yang pertama yaitu al-kalam wa raf'us saut fil masjid, berbicara dan meninggikan suara di masjid. Meninggikan suara di masjid. Kaum muslimin, ulama berbeda pendapat tentang hukum beromong-omong di dalam masjid tentang urusan dunia. Sebagian di antara ulama ada yang mengatakan bahwa hukum omong-omong di masjid, berbincang-bincang tentang urusan dunia di masjid adalah mubah. Ini adalah pendapat mazhab Asy-Syafi'iyah dan juga Adz-Dzahiriyah. Pendapat yang lain ada yang memakruhkan, bahkan ada di antara ulama yang mengharamkan. Dan pendapat yang rajih, insyaallah pendapat yang unggul, adalah diperbolehkan berbincang-bincang di dalam masjid tentang urusan dunia. Hal itu didasarkan pada hadis yang sahih dari Simak bin Harb. Ia berkata, qultu li Jabir bin Samurah, saya, yaitu Simak, bertanya kepada Jabir bin Samurah, itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Anda sering menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk? Apakah engkau biasa duduk bersama Nabi? Qala na'am. Samurah, Jabir menjawab, iya. Kathiran kana la yaqumu min musallah alladhi yusalli fihi as-subha aw al-ghadat hatta tatlu asy-syams. Seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan masjid yang beliau salat di dalamnya kecuali matahari telah terbit. Fa idza tala'atis syams, apabila matahari telah terbit, qama, beliau beranjak pergi, beliau bangkit dan beranjak pergi. Wa kanu yatahaddatsun, sementara para sahabat berbincang-bincang. Apa bincang-bincang mereka? Apa tema perbincangan mereka? Fayakhuduna fi amril jahiliyah, mereka berbincang-bincang tentang perkara jahiliyah yang dahulu mereka lakukan, tentang kebodohan yang dahulu mereka lakukan. Fayadhakun, kadang kali diselingi dengan tawa. Kadang para sahabat tertawa saat mengingat kebodohan mereka di masa dahulu tentang masa-masa jahiliyah. Wa yatabassam, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Ya. Di sini jelas bahwa para sahabat omong-omong di masjid, bahkan disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah takrir, pembenaran atas apa yang diperbuat oleh sahabat. Tetapi tentu kaum muslimin, omong-omong di sini
omong-omong yang tidak mengandung dosa. Juga omong-omong di sini tidak meninggikan suara hingga mengganggu orang yang tengah bermunajat, tengah beribadah di dalam masjid. Itu yang dimaksud. Jika ternyata omong-omongnya mengandung dosa, juga omong-omongnya meninggikan suara hingga mengganggu, membuat bising di dalam masjid, dan ini mengusik orang-orang yang beribadah, maka ulama tidak khilaf dalam hal ini. Mereka sepakat bahwa hal itu diharamkan. Kaum muslimin, tentang meninggikan suara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri, "I'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." I'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Nabi pernah i'tikaf di masjid. Fa sami'ahum yajharuna bil qiraah. Nabi mendengar dari bilik beliau, ya, sebab Nabi sewaktu i'tikaf itu punya bilik tersendiri, ada kamar, ruang tersendiri di dalam masjid. Nabi mendengar para sahabatnya meninggikan bacaan Al-Quran. Fakashafa sitar. Nabi menyingkap tirai. Wa qala ala inna kullakum munaji rabbah. Ketahuilah, masing-masing di antara kalian tengah bermunajat kepada Rabbnya. Dalam bahasa Arab itu ada an-nida, ada munajat. Kalau an-nida meninggikan suara. Semisal azan itu disebut dengan nida. Ya, idza sami'tumun nida, apabila kalian mendengar nida, ya, suara azan. Jadi suara yang ditinggikan. Adapun munajat itu adalah merendahkan suara. Munajat itu merendahkan suara. Nah, makanya kata Nabi, ala inna kullakum, sesungguhnya masing-masing kalian tengah bermunajat, ya, tengah melirihkan suaranya, bermunajat kepada Rabbnya dengan melirihkan suara. Fala yu'zina ba'dukum ba'dha, maka jangan saling mengganggu satu sama lain. Jangan mengganggu satu sama lain. Wala yarfa'a ba'dukum ala ba'din fil qira'ah, dan jangan saling meninggikan bacaan Al-Quran satu sama lain. Dalam riwayat ini terjadi saat para sahabat ada yang sholat dan yang ini juga mengerjakan sholat. Mereka membaca Al-Quran dengan suara yang tinggi, padahal mereka tengah mengerjakan sholat. Kaum muslimin, kita lihat bahwa jika orang yang sama-sama beribadah tidak boleh saling meninggikan suara, lalu bagaimana dengan orang yang satunya beribadah, yang satunya tidak lagi sholat? Satunya lagi sholat, yang satunya tidak sholat, lalu dia meninggikan suara. Ya, tentu ini tidak diperbolehkan, dan alhamdulillah ini sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Kata Al-Bazzazi, wa fi fatawa al-qadi, dalam kitab Fatawa Al-Qadi, al-jaru bidzikri fil masjid haramun, meninggikan suara di masjid, meninggikan suara zikir di masjid adalah diharamkan. Tentu yang dimaksudkan di sini adalah ketiga, mengganggu orang lain yang tengah beribadah. Baik, jadi kesalahan kaum muslimin adalah ketiga, seseorang meninggikan suaranya di masjid sehingga mengganggu orang-orang yang tengah beribadah. Ada catatan penting. Ada hadis yang mengatakan bahwa al-kalam fil masjid ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Berbicara di masjid itu memakan kebaikan sebagaimana kayu bakar, sebagaimana api memakan kayu bakar. Di sini la aslalah, hadis ini tidak sahih. Hadis ini tidak sahih. Jadi intinya boleh beromong-omong di masjid. Baik. Kesalahan berikutnya kaum muslimin, yaitu tidak tahiyatul masjid. Saat masuk masjid tidak bertahiyat. An Abi Qatadah As-Sulami
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, falyarka' rak'atain qabla an yajlis, hendaklah dia ruku' alias hendaklah dia salat 2 rakaat sebelum duduk. Dan dulu pernah kami ingatkan bahwa bukan yang dimaksud 2 rakaatnya ya, yang dimaksud adalah salat apa saja 2 rakaat maka sudah teranggap dalam hadis ini, karena tujuan daripada salat 2 rakaat sebelum duduk ya sebagai bentuk penghormatan terhadap masjid, untuk membedakan mana rumah dan mana masjid. Anda kalau masuk rumah silakan, Anda mau apa saja, tapi kalau untuk masuk masjid lakukan salat 2 rakaat sebagai penghormatan masjid, dan tidak terbatas ya rakaat dari 2 rakaat ini. Anda bisa melakukan salat apa saja, yang penting salat 2 rakaat, maka itu sudah dihitung sebagai tahiyatul masjid. Nah, kaum muslimin yang dikritik oleh pengarang kitab ini bahwa annaha la tasqutu bil julus, bahwa tahiyatul masjid ini tidak gugur dengan seseorang yang sudah terlanjur duduk di dalam masjid. Dalam arti ada sebagian orang ketika ia sudah duduk di masjid, ia meninggalkan tahiyatul masjid. Karena apa? Karena merasa bahwa dia sudah kehilangan tahiyatul masjidnya, karena dia sudah terlanjur duduk. Kaum muslimin, sekalipun kita sudah terlanjur duduk ya, lalu sadar bahwa kita belum tahiyatul masjid atau ada yang mengingatkan ya, maka lakukan salat tahiyatul masjid itu. Lakukan ya. Hal ini dasarkan pada hadis Jabir bin Abdullah, Jaa Sulaik yaumal Jum'ah. Sulaik pernah datang di hari Jumat, berarti ini peristiwa hari Jumat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtub, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu tengah berkhutbah. Fa jalas, lalu Sulaik pun duduk. Mungkin pikir dia lebih utama kita mendengarkan khutbah daripada salat, lebih bagus dengar khutbah. Atau boleh saja Sulaik memang tidak mengerti. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, jazakallah, kum farka' rak'atain. Sulaik, ayo bangkit. Ya Sulaik, ayo bangkit. Kum farka' rak'atain. Salat 2 rakaat. Nah, ini menunjukkan bahwa kaum muslimin dengan duduknya kita di masjid sebelum melakukan tahiyatul masjid ini tidak menggugurkan salat tahiyatul masjid. Kesunahan tahiyatul masjid tidak gugur hanya dengan kita sudah terlanjur duduk. Nah, itulah yang dikritik oleh pengarang. Baik, kaum muslimin, kesalahan yang terakhir, yang ketiga, al-ihdasu fil masjid, buang angin di masjid. Buang angin di masjid. Kata pengarang, wa yukrahu lil musalli ayyadusa fil masjid, dimakruhkan bagi orang yang ada di masjid, para peserta sholat ya, untuk buang hadas di masjid. Lamma fi dzalika minal idza'i lil malaikati wal muslimin, karena buang angin di masjid menyakiti malaikat dan juga menyakiti kaum muslimin. Li umumi qauli sallallahu alaihi wasallam, ini didasarkan dengan sabda Nabi, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam, sesungguhnya malaikat itu terganggu dengan bau yang mengganggu manusia. Para malaikat terganggu dengan hal-hal yang mengganggu anak-anak manusia, anak-anak Adam, yaitu manusia. Jadi selagi itu menyakiti, mengganggu manusia, maka malaikat juga merasa terganggu. Makanya ketika ada sahabat yang makan bawang mentah, diusir oleh Nabi, dikeluarkan dari masjid. Ya, karena
bagi mereka para sahabat yang ada di sana bau itu tidak sedap. Ya, sehingga Nabi SAW melarang orang makan bawang masuk masjid. Setelah makan bawang langsung masuk masjid. Tentu makan bawang di sini bawang yang belum diolah, alias bawang mentah. Adapun bawang yang sudah digoreng, sudah direbus, maka ini tidak menjadi soal. Baik kaum muslimin. Wa qad akhbarana sallallahu alaihi wasallam anna al-malaikata tusalli ala as-shakhs alladhi ya'ti al-masjid lis-shalah. Malaikat itu senantiasa mendoakan kepada orang yang datang ke masjid untuk sholat. Bahkan selagi orang itu tetap di dalam masjid dan sudah selesai sholat, selagi dia belum keluar, maka malaikat terus mendoakan dia, mohonkan pengampunan untuknya. Jadi kita yang sudah sholat, mendengar kajian ilmu, atau masih ada di dalam berzikir, membaca Al-Quran, maka malaikat terus mendoakan kita. Baik, apa doa malaikat? Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, ya Allah bersalawatlah kepada hambamu ini, ya Allah rahmatilah hambamu ini, malam yu'dhi fi, selagi dia tidak mengganggu orang di dalam masjid, malam yuhdisu fi, dan selagi tidak berhadas, selagi tidak buang angin. Qila wa ma yuhdith, apa itu hadas? Apa itu hadas? Qala yafsu au yadrid. Hadas itu adalah buang angin yang bersuara kecil, sementara yadrid buang angin dengan suara yang besar. Jadi sama saja. Ya, yang penting buang angin, bersuara atau tidak bersuara. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah berhadas, ya wes, malaikat sudah meninggalkannya. Doanya sudah terhenti. Baik. Kata Imam Nawawi, la yuharrimu ikhrajur rih min ad-dubur fil masjid. Tidak haram buang angin di masjid, tidak haram. Lakin al-aula, tetapi yang lebih utama adalah meninggalkannya. Karena Rasulullah bersabda, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat itu terganggu dengan apa yang membuat anak-anak Adam terganggu. Baik, kaum muslimin, memang dalam hal ini ada khilaf di antara ulama. Sebagian mengatakan bahwa buang angin di masjid boleh-boleh saja, alias mubah. Sebagian lagi mengatakan makruh, makruh tanzih, alias boleh, tapi lebih utama untuk tidak buang angin di masjid. Dan tampaknya pendapat yang rajih, pendapat yang unggul, bahwa buang angin dalam masjid dengan sengaja itu boleh, boleh-boleh saja, ya, asal tidak di keramaian yang mengganggu orang-orang. Ya, karena apa? Karena jika melihat hadis yang kita bacakan tadi, bahwa malaikat senantiasa mendoakan orang yang ada di dalam masjid, ya, selagi dia tidak berhadas, ya, jadi malaikat senantiasa mendoakan orang yang ada di dalam masjid, yang ia sholat di situ, selagi dia tidak berhadas. Ya, faedah apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Alias bahwa di sini maksimal faedah yang kita ambil, maksimalnya bahwa malaikat menghentikan mendoakan orang yang berhadas, itu saja. Alias bahwa ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahu, ya, tahu orang itu buang angin. Ya, Nabi mengetahui hal tersebut. Hanya saja Nabi menyebutkan malaikat menghentikan doanya. Seandainya ini tidak baik, atau ya, apalagi ini sampai diharamkan, Nabi SAW tentu mengeluarkan satu sabda bahwa sebaiknya atau jangan buang angin di dalam masjid. Ya. Dalam kaidah disebutkan ta'khirul bayan 'anil waqtil haja la yajuz. Mengundurkan penjelasan di waktu orang-orang membutuhkan penjelasan tersebut tidak diperbolehkan. Ya, alias memang tidak ada larangan. Lagi pula para sahabat, bahkan Nabi sendiri itu biasa itikaf di masjid. Yang namanya orang tidur, ya
amat berpotensi buang angin. Itu potensinya besar, buang angin. Dengan adanya potensi-potensi seperti itu. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang, menunjukkan bahwa hal itu diperbolehkan. Hanya saja kalau buang angin sembarangan pas di tengah keramaian, ya, yang membuat orang merasa tidak nyaman dengan hal itu, maka tentu tidak kita lakukan. Nah, demikian kaum muslimin. Jadi yang benar, pendapat yang roji, mubah hukumnya buang air di mana? Buang angin di masjid, bukan buang air, buang angin di masjid. Bahkan disebutkan dalam hadis, apabila salah seorang di antara kalian sholat dan merasakan sesuatu di dalam perutnya, ini dalam sholat, merasakan sesuatu dalam perutnya, tidak boleh meninggalkan sholat hatta yasma'a sautan au yajida rihan, sehingga dia mendengar suara atau mencium bau. Ya, jadi tidak meninggalkan sholatnya, tidak membatalkan sholatnya kalau ada persoalan perut hingga dia mendengar suara atau mencium bau. Ini petunjuknya bahwa orang itu boleh saja buang angin di dalam masjid. Demikian insyaallah pembahasan kita pagi ini. Jadi ada 3 hal yang ditekankan oleh pengarang. 1, supaya tidak meninggikan suara di masjid hingga mengganggu orang-orang yang tengah beribadah di dalam masjid. Yang kedua, hendaklah tidak meninggalkan tahiyatul masjid, sekalipun kita katakan tahiyatul masjid ini tidak berhukum wajib. Dan yang ketiga, supaya tidak makruh, kata pengarang, makruh buang hajat, buang angin di dalam masjid. Namun kita katakan bahwa yang benar, yang rajih, bahwa mubah hukumnya buang angin di masjid selagi tidak dilakukan di kerumunan orang-orang yang akhirnya mengganggu mereka, terganggu dengan udara mereka. Baik kaum muslimin, alhamdulillah tuntas sudah kajian kitab Akhtaul Musallin. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan, apa yang telah kita kaji, bisa kita amalkan. Karena pada inti dari segala sesuatu, dari ilmu itu adalah pengamalan. Seandainya bukan karena amal, maka ilmu itu tidak dituntut. Jadi ilmu bukan hanya sekedar teori, hanya bahan pembincangan, tetapi ilmu itu adalah untuk diamalkan. Demikian. Jika ada pertanyaan, ya kami persilakan untuk bertanya. Terima kasih. Tadi dijelaskan ada 2 masalah. Yang pertama, kita sebutkan soal pakai di masjid pada umumnya, berdasarkan jalan hadis pun yang sebentar saja. Yang kedua, permasalahan pengerasan suara di dalam masjid. Yang pertama, masalah sholat 2 rakaat sebelum duduk. Itu ulama juga beda pendapat. Sholat apa ini? Sholat tahiyatul yang dalam bahasa umumnya, yaitu penghormatan mau masuk masjid. Ya, sholat tahiyatul, ya. Ya, itu dalam bahasa saja. Artinya sholat itu nggak ada. Yang kedua, yang sholat yang ketiga, ada beberapa ulama mengatakan pelarangan, waktu larangan mengerjakan sholat. Sedangkan sholat tahiyatul masjid yang jelas hukumnya sunnah. Fuqaha menyebutkan apabila ada larangan didahulukan sebelum melakukan sunnah. Sebab banyak para orang-orang itu masih melakukan sholat tahiyatul masjid pada waktu masuk larangan sholat. Nah, ini yang mana dipilih? Apakah meninggalkan? Apakah tetap melaksanakan? Sebab ada ulama mengatakan boleh dilakukan apabila ada sebab. Jadi apabila ada sebab masih boleh melakukan, walaupun itu larangan. Yang kedua, yaitu masalah pengerasan suara sehubungan dengan kebanyakan pada umumnya, yaitu mengumumkan orang tinggal di masjid dengan pengeras suara. Ini kan masuk orang ya, mengumumkan orang meninggal secara keras-keras. Terus gimana menyikapi ini? Apakah tetap diumumkan di masjid tidak dengan pengeras suara,
atau yang jalan itu mengumumkannya? Coba. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita sholat di 3 waktu. Bahkan bukan cuma sholat, juga menguburkan mayit kita dilarang pada 3 waktu tersebut. Yang pertama adalah ketika matahari sedang terbit, sedang berproses terbit. Yang kedua, ketika matahari berada tepat di titik kulminasinya, ya, ada tepat di titik tengah langit. Kemudian yang ketiga adalah ketika matahari sedang terbenam. Lalu bagaimana hubungannya dengan sholat tahiyatul masjid? Pertama, kita katakan bahwa ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Sebagian mereka, bahkan bisa dikatakan mayoritas mereka mengatakan boleh sholat tahiyatul masjid pada waktu 3 terlarang tersebut, karena ini ada sebab, di mana disebutkan dalam hadis, apabila masuk masjid berarti masuk kapan saja, tidak duduk hingga sholat 2 rakaat. Ini menurut kebanyakan ulama. Jadi karena ini ada sebab, Anda masuk kapan saja tanpa harus melihat ini matahari ada di tengah atau matahari lagi terbenam atau lagi terbit. Anda tidak urus masalah itu, ya. Namun sebagian lagi mengatakan tetap tidak boleh, ya, karena hadis ini berlaku secara umum. Hadis ini berlaku secara umum, baik sholat yang memiliki sebab atau yang tidak memiliki sebab, kecuali sholat tertentu yang dikecualikan. Semisal sholat intidhar. Sholat intidhar itu sholat menunggu khatib naik ke atas mimbar di hari Jumat, di mana disebutkan tentang sholat intidhar, yaitu seseorang datang ke masjid lalu sholat sebanyak-banyaknya sehingga khatib naik ke atas mimbar. Dan kita sudah sama tahu bahwa khatib umumnya naik ke atas mimbar ketika apa? Ketika sudah masuk waktu duhur. Sementara hadis menyebutkan sholat sampai khatib naik ke atas mimbar, berarti ini dikecualikan, ya, ada pengecualian, ya. Atau orang terbangun dari sholatnya, terbangun dari tidurnya, atau lupa dan ia tahu dia belum melakukan sholat. Kata Nabi, kapan saja dia ingat maka itu waktunya. Kapan saja dia ingat maka itu waktunya. Baik. Adapun untuk tahiyatul masjid ada perbedaan di antara pendapat ulama. Dalam kaidah fikih, dalam kaidah usul ada menyebutkan al-khuruj minal khilaf aula. Anda keluar dari perselisihan pendapat itu lebih utama. Maksudnya, saat saya masuk masjid dan masjid sudah sudah dekat azan, berarti ini lagi proses terbenam matahari. Saya masuk masjid, ya saya berdiri saja. Saya berdiri, lalu kemudian masuk azan, selesai azan baru saya sholat. Ini keluar dari perbedaan pendapat. Jika saya sholat